pemirsa, saya Muhammad At-Tamimi pagi ini bersama dengan Profesor Imam Suprayogo. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam. Sehat Profesor? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan yang sangat melelahkan Profesor. Melelahkan dan mengembirakan. Alhamdulillah. Dua hal yang sangat kontras, tapi karena memang dilakukan dengan keikhlasan hati, jadi semuanya enjoy Profesor ya. Begitulah. Oke, Profesor. Kita ketahui bersama bahwa kita sekarang bersama teman-teman rombongan Jamiah Islamiyah berada di lobi hotel Adi Mulia. Saya ingin menyampaikan sedikit kata pengantar atau pendahuluan prolog tentang perjalanan kita ini, Profesor. Niatnya hanya satu, yaitu untuk li'ila kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang sangat tinggi, itu yakni ad-dinul Islam. Ya, bagaimana Profesor melihat hal ini terkait dengan momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini? Tafadhal ya Profesor. Biasanya Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah Dr. Aswin Dosi Yusuf dalam berjuang itu datang ke mana-mana, biasanya menyesuaikan dengan momentum. Katakanlah misalnya pada bulan-bulan ini adalah peringatan Maulid Nabi, waktunya Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, waktunya puasa, biasanya itu mengkaitkan dakwahnya itu dengan kegiatan puasa dan seterusnya. Pada saat ini dalam momentum peringatan Maulid tentu beliau lebih banyak membahas tentang Maulid Nabi sebagaimana yang lazim diperingati oleh masyarakat Indonesia. Ya Profesor, dalam momentum seperti ini, kalau kita baca tema-tema yang ada, dengan mengulangi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perkuat sabda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kaitannya dengan hal itu ada juga di combine dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati, atau di lain hadis disebutkan dengan wa itrati. Kaitannya dengan hal ini Profesor, antara akhlakul karimah dengan dua pusaka abadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian perpanjangan tangan oleh ayahanda. Tafadhal ya Profesor. Untuk membangun akhlak bukan persoalan gampang. Akhlak itu persoalan apa yang ada di dalam hati. Sebenarnya itu orang mengira bahwa akhlak itu bisa dibangun, dibentuk oleh orang ke orang. Tetapi nyatanya jangankan membangun akhlak orang lain, membangun akhlak diri sendiri saja itu tidak gampang. Padahal itu adalah aspek penting di dalam Islam ini adalah untuk membangun akhlak yang mulia itu, dan itu tidak akan bisa saya katakan orang kepada orang, tapi itu harus atas dasar dua pusaka abadi itu ialah Quran dan Sunnahnya. Sebagai bukti bahwa itu tidak mudah, dan saya katakan itu tidak bisa karena itu menyangkut apa yang ada di dalam hati. Maka Bapak Pembina Dr. Aswin Dosi Yusuf mengingatkan bahwa persoalan akhlak adalah persoalan kerasulan, persoalan kenabian, dan itu hanya bisa dibangun lewat cara-cara tertentu yang dijelaskan. Profesor sampaikan tadi bahwa sesungguhnya akhlak itu persoalan kerasulan, persoalan kenabian. Saya kemudian teringat dengan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang sangat azim, sangat agung. Terkait dengan akhlak yang sangat agung, kemudian kenapa sampai Nabi Muhammad SAW begitu bisa berhasil? Karena persoalan akhlak ini, Profesor. Bahwa orang petani maka akan menjadi sukses kalau dia sendiri sebagai petani yang ulung.
berdagang juga begitu, membangun perdagangan akan menjadi sukses kalau dia sendiri sebagai pedagang dulu. Muhammad sebagai seorang Rasul akan sukses dalam melaksanakan program atau kegiatan atau tugas misi utama itu makarimal akhlak, manakala beliau sendiri mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maaf Profesor, apapun mesti dimulai dari diri sendiri. apa Profesor ingin mengatakan bahwa sesungguhnya kunci keberhasilan Rasul Muhammad SAW itu adalah mempraktekkan apa-apa yang sudah dikatakan. Untuk itu beliau bisa menjadi berhasil, Profesor. Itulah di dalam Islam itu berbeda sebenarnya dalam soal-soal Islam mengajak kepada kebaikan. Tatkala mengajak kebaikan harus dimulai dari dirinya sendiri. Ibda binafsi itu, bahkan kalau dia sendiri belum menjalankan kebaikan itu maka akan kena penalti. Maksud Profesor apa? Kalau orang mengajak kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka akan ditegur, bahkan diancam oleh Allah. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Lima taquluna ma la taf'alu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Dengan menggambarkan bahwa jangan mengajak orang kalau yang menyuruh orang, kalau kamu sendiri tidak menjalankan. Ini sebetulnya sangat penting untuk sebagai dasar di dalam menjalankan pendidikan. Pendidikan biasanya tidak begitu mengajarkan sesuatu atas dasar kurikulum. Guru-guru walaupun belum ahli, belum jalankan, disuruh untuk mengajar. Bahkan lalu kemudian bedanya antara guru dan murid kadang-kadang hanya satu malam. Satu malam itu dari sisi membacanya itu sebetulnya tidak boleh. Itu sebetulnya tidak akan menjadi berhasil. Mungkin aja lah dalam keadaan darurat itu bisa dilakukan, tetapi kan tidak boleh selamanya darurat. Terkait dengan hal itu, ayahanda kita adalah seorang figur atau suatu sosok figur yang kita temukan tidak pernah marah, selalu senyum. Apakah ini juga menyebabkan Jam'iyatul Islamiyah ini menjadi dari hari ke hari semakin banyak yang menggemari dan bahkan mengikuti Profesor, karena beliau sudah mengamalkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Beliau kan ingin meneruskan misi kerasulan, ialah membangun akhlak. Ya. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, tatkala membangun akhlak harus dimulai dari dirinya sendiri. Itulah sebenarnya untuk penyeru Islam seharusnya melakukan seperti itu. Ada kesamaan antara apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, apa yang ada di dalam hati, atau dimulai dari apa yang ada di dalam hati, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu menyatu. Tapi itu betapa beratnya sebenarnya bagi setiap orang. Itulah sebabnya penyeru atau pendakwah lah gitu dalam Islam itu sesungguhnya amat berat sekali. Sehingga seolah-olah tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Jadi dalam kehidupan masyarakat ini rupanya apalagi di dalam zaman material kayak begini ini, lalu kemudian berdakwah dianggap lalu tidak untuk akhlak, tetapi ada fungsi-fungsi tujuan sampingan untuk popularitas, bahkan untuk mencari tambahan pendapatan. Padahal itu sebetulnya tidak boleh. Di dalam Quran juga dikatakan ikutilah ma la yas'alukum ajr wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak berharap upah. Mereka itulah sebenarnya
yang mendapatkan petunjuk. Dari sini sebetulnya tidak mungkin ya, tidak boleh sebetulnya agama disampaikan oleh sembarang orang, selain nanti tidak memberi manfaat, akan menghilangkan ruh nilai Islam itu, agama itu sendiri. Artinya Profesor ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ayat wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa muhtadun, ini itu bisa kita sandarkan ayat ini, atau kita bisa melihat ayat ini pada figur ayahanda kita, Profesor. Saya kira begitu. Ayah kan sebagai pribadi yang kita tangkap menjadikan hidupnya sepenuhnya untuk Islam, untuk menyebarkan pesan-pesan kerasulan, rupanya atau yang kita lihat sebenarnya seperti itu. Beliau ingin menjadikan hidupnya itu untuk kepentingan menyampaikan visi misi kerasulan itu. Profesor, terakhir, dalam kaitannya menyampaikan misi dan visi atau visi dan misi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam zaman seperti sekarang, Profesor, apa yang pertama dan utama yang harus dilakukan oleh seorang figur ayahanda kita? Tentu seperti yang saya katakan, tentu tidak hanya ayah ya, tapi semua, dan ayah sebetulnya telah berhasil melakukan itu. Sebagai contoh, harus dimulai dari diri sendiri, dan beliau lalu menjadikan uswah. Karena dari sendiri itu lalu kemudian menjadi uswah, lalu kemudian tatkala namanya menyampaikan misi visi Islam ini tidak mudah. Itulah lalu kemudian diperlukan semangat untuk berjuang, dan untuk berjuang itu selalu harus didampingi dengan berkorban. Tidak pernah ada orang berjuang tanpa berkorban. Berkorban itu adalah untuk berjuang, dan berjuang harus lewat pengorbanan. Dalam hal itu ayah juga telah berhasil sebetulnya di dalam menjalankan, sekalipun itu adalah sangat berat. Yang musuhnya itu adalah dari dalam diri sendiri. Boleh orang mengatakan aku bisa, aku sanggup, aku mampu, tetapi setelah diuji ternyata apa yang dikatakan tidak mewujud. Itulah lalu kemudian menjadi gagal. Sementara ayah ini selama saya mendampingi beliau selama kurang lebih 4 tahun, saya rasakan beliau betul-betul menjalankan apa yang di dalam hati, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan sehari-hari. Itulah lalu kemudian beliau menurut saya sangat berhasil membangun pribadi yang bisa dicontoh. Terima kasih Profesor Imam atas penjelasan dan pencerahannya. Para pemirsa, kita dengar tadi bagaimana Profesor Imam bisa dengan sangat cantik, dengan sangat baik sekali menyampaikan bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang yang bisa berhasil dalam kehidupan ini harus ada contoh. Dan contoh itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan perilaku setiap harinya. Terima kasih para pemirsa, saya Muhammad At-Tamimi melaporkan dari Hotel Adi Mulia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor.